Shalom semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 23. Dan saya mau mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana, yaitu pernahkah kita menghadiri sebuah ibadah, mendengar firman yang sama dengan orang lain, tetapi rasanya kok kita seperti biasa aja, sedangkan teman kita seperti sangat tersentuh bahkan sampai menangis. Atau mungkin sebaliknya, ada saat-saat di mana firman yang kita dengar seolah-olah berbicara ke dalam hati kita mengenai sesuatu yang sangat personal dengan diri kita, dan kita pulang seperti dengan sesuatu yang berbeda. Lalu pertanyaannya, mengapa respon kita terhadap firman Tuhan yang sama bisa sangat berbeda-beda? Nah, itulah yang Yesus jawab dalam Matius pasal 13 ini. Dan jawabannya bukan soal firman-Nya, jawabannya ada pada kondisi hati kita. Teman-teman semua, hari ini tema untuk kita yaitu mendengar firman dengan hati yang baik. Sebelum kita masuk ke perumpamaan, kita perlu tahu dulu apa yang sedang terjadi di hari itu. Pasal 13 ini terjadi pada hari yang sama dengan pasal 12, hari di mana Yesus sudah berhadapan dengan orang-orang Farisi yang terus-menerus mencari kesalahannya, menuduhnya, bahkan menyebutnya bersekutu dengan iblis. Nah, kita semua bisa membayangkan betapa lelahnya. Tetapi Yesus tidak berhenti. Ia keluar dari rumah itu, pergi ke tepi danau Galilea, dan orang-orang terus berdatangan, berbondong-bondong untuk mengikuti dia. Karena terlalu banyak orang, Yesus naik ke sebuah perahu nelayan biasa, dan dari sana dengan banyak orang berdiri di tepi danau, ia mulai mengajar. Bayangkan pemandangannya, yaitu tidak ada panggung, tidak ada sound system, tidak ada gedung gereja yang mewah, hanya perahu, danau, dan ribuan orang yang berdiri di pasir. Dan dari situlah Yesus menyampaikan salah satu pengajaran terpenting dalam seluruh Alkitab. Ada hal yang menarik lagi, yaitu orang-orang Farisi tidak hadir di sana. Mungkin karena mereka merasa mengikuti khotbah di tepi danau itu tidak cukup terhormat bagi status mereka. Dan justru karena itu juga Yesus bisa mengajar dengan lebih bebas dan lebih dalam. Lalu murid-murid bertanya sesuatu yang cukup menarik. Mereka bertanya, "Mengapa engkau berbicara kepada mereka dalam perumpamaan?" Mereka heran karena sebelumnya Yesus tidak menggunakan perumpamaan. Dan jawaban Yesus membuka sesuatu hal yang penting. Nah, ini akan kita bahas. Poin pertama yaitu mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan. Di ayat ini dikatakan bahwa Yesus menjawab, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Yaitu dikatakan di ayat yang ke-11. Ayat ini terdengar sangat cukup tajam ya, seolah-olah Tuhan sepertinya pilih kasih. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, kita akan mengerti maksud apa yang disampaikan oleh Yesus. Nah, perumpamaan ini sebagai ibaratnya filter. Bagi orang-orang yang sungguh-sungguh ingin tahu tentang perumpamaan, justru membuat mereka semakin penasaran, semakin menggali, dan bisa membuat semakin dekat dengan Yesus untuk bertanya. Dan hasilnya apa? Yaitu mereka akan mendapat pemahaman yang semakin dalam. Tapi bagi orang yang hatinya tertutup, yang datang bukan untuk mendengar, tapi hanya untuk menilai atau sekedar ikut-ikutan, perumpamaan itu bisa lewat begitu saja. Mereka mendengar tetapi mereka tidak mengerti. Bukan karena Tuhan tidak mau menjelaskan, tapi karena mereka sendiri tidak sungguh-sungguh mau mendengar. Yesus bahkan mengutip dari perkataan Nabi Yesaya. Itu berkata bahwa hati bangsa ini sudah menebal, telinga mereka berat mendengar, mata mereka terpejam. Ini adalah sebuah buah dari pilihan yang mereka
telah lakukan atau mereka perbuat berulang kali, yaitu memilih untuk tidak mau tahu. Tapi kemudian Yesus berpaling kepada murid-muridnya dan berkata sesuatu hal yang sangat indah. Di ayat 16-17 Yesus berkata bahwa berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Para nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, mereka menubuatkan tentang Mesias selama berabad-abad. Mereka mendambakan untuk melihat hari ini, tapi mereka tidak sempat melihatnya. Dan murid-murid mereka ada di sana, langsung secara pribadi mendengar suara Yesus, menyentuh jubahnya, bahkan makan bersama-sama dengan Yesus. Kita yang hidup sekarang pun berada di posisi yang sangat luar biasa. Kita punya Alkitab yang lengkap, dari Kejadian sampai Wahyu. Kita punya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita. Kita punya seluruh penggenapan rencana keselamatan Allah. Sesuatu yang bahkan para nabi di Perjanjian Lama tidak punya sepenuhnya. Lalu pertanyaan yang buat kita, sudahkah kita mensyukuri anugerah yang Tuhan berikan kepada kita ini? Dan sudahkah kita memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh? Kemudian poin yang kedua yaitu 4 jenis tanah. Sama dengan 4 kondisi hati manusia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam inti dari perumpamaan ini. Yesus bercerita tentang seorang penabur yang pergi menaburkan benih. Benih itu jatuh di 4 jenis tanah yang berbeda. Dan hasilnya pun sangat berbeda. Yesus selalu menjelaskan sendiri arti dari perumpamaan itu. Yaitu benih itu adalah firman Tuhan dan tanah adalah hati manusia. Yang menarik, benih yang ditaburkan sama persis, yaitu penabur yang sama, cara yang sama, yang berbeda hanya satu hal, kondisi tanahnya. Yesus membagi tanah itu menjadi 4 jenis. Mari kita lihat satu persatu. Tanah pertama yaitu tanah di pinggir jalan. Benih jatuh di pinggir jalan dan sebelum sempat meresap ke dalam tanah, burung-burung sudah datang dan memakannya. Dalam penjelasan Yesus, ini menggambarkan orang yang mendengar firman tetapi tidak mengerti. Bukan karena mereka tidak mampu mengerti, tetapi karena mereka tidak sungguh-sungguh memperhatikan. Mereka hadir secara fisik, duduk di kursi yang sama, mendengar hal yang sama, tapi pemikiran entah kemana. Mungkin memikirkan ya agenda-agenda setelah ibadah, mau pergi kemana, memikirkan masalah pekerjaan, atau sekedar melihat siapa yang hadir pada saat itu. Dan Yesus berkata, iblis datang dan merampas benih yang sudah jatuh itu. Benih tidak sempat tumbuh sama sekali karena tanah tidak pernah terbuka untuk menerimanya. Nah, pernahkah kita selesai ibadah dan tidak mengingat sesuatu pun yang disampaikan? Itu adalah tanda tanah yang keras. Kemudian yang kedua, tanah yang berbatu. Ini hal yang menarik. Di sini benih ini tumbuh, bahkan tumbuh lebih cepat karena lapisan tanah tipis di atas batu. Panas matahari langsung terasa dan mendorong pertumbuhan yang sangat pesat. Tapi ketika matahari semakin terik, tanaman itu layu. Tidak ada akar, tidak ada kedalaman, tidak ada cadangan air. Yesus menggambarkan ini sebagai orang yang menerima firman dengan antusias, semangat ikut kegiatan rohani, tapi begitu ada tekanan, ujian, penolakan dari keluarga, tantangan karena imannya, mereka mundur sangat cepat. Mengapa? Karena tidak ada akar. Iman mereka dibangun di atas perasaan dan semangat yang hanya sesaat, bukan di atas
pergumulan yang nyata, bukan di atas keputusan yang matang dan sadar. Kemudian, tanah yang ketiga, tanah bersemak duri, yaitu benih di sini tidak hanya tumbuh, tetapi juga berakar. Ada pertumbuhan yang nyata, tapi kemudian duri-duri bertumbuh bersama dan menghimpit benih itu, sehingga tidak menghasilkan buah. Nah, kenapa ini sangat menakutkan? Karena orang-orang ini tidak meninggalkan gereja. Mereka hadir, masih melayani, bahkan mungkin tidak meninggalkan pelayanan mereka. Tetapi kehidupan rohani mereka tidak menghasilkan buah, karena duri-duri dunia sudah mencekik pertumbuhan mereka dari dalam. Apa yang Yesus sebut sebagai duri? Ada dua hal, yaitu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan. Apa sih yang dimaksudkan dengan kekhawatiran? Kita yang hidup di zaman sekarang sangat paham tentang hal ini. Kekhawatiran tentang karir, tentang keuangan, masa depan, kesehatan, bahkan hubungan. Saudara, kekhawatiran itu bukan dosa, tapi ketika kekhawatiran itu mengambil alih seluruh energi dan pikiran kita, kekhawatiran ini akan menjadi duri yang menghimpit firman di dalam kita. Kemudian yang kedua yaitu tipu daya kekayaan. Ini bukan tentang menjadi kaya itu sendiri yang jahat, tetapi ketika kekayaan mulai membuat kita merasa cukup tanpa Tuhan. Ketika kemakmuran membuat kita tidak lagi merasa perlu firman secara mendesak, itulah tipu dayanya. Duri ini kemudian tumbuh diam-diam, tidak terasa ada yang salah, sampai pada suatu hari kita sadar kita sudah lama tidak bertumbuh. Yang keempat yaitu tanah yang baik. Saudara, akhirnya kita sampai kepada tanah yang baik, yaitu benih yang jatuh di sini menghasilkan buah yang berlipat ganda. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Yesus mendefinisikan tanah yang baik ini dalam satu kalimat yang sangat indah. Dia katakan ayat 23, yaitu orang yang menerima benih di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Perhatikan saudara, di sini ada urutannya, yaitu yang pertama mendengar, lalu mengerti, lalu berbuah. Bukan sekedar mendengar, bukan sekedar merasa tersentuh, tapi mengerti yang kemudian menghasilkan perbuatan nyata dalam hidup. Dan perhatikan juga, Yesus tidak berkata tanah yang baik itu bebas dari batu atau bebas dari duri. Yang membedakan bukan tantangannya, tetapi bahwa tidak ada yang mampu menghalangi tanah itu untuk berbuah. Buah adalah bukti bahwa benih benar-benar hidup di dalam tanah. Bukan perasaan, bukan pengetahuan, bukan kehadiran pada sebuah kebaktian atau sebuah ibadah, tetapi buah. Perubahan karakter, tindakan kasih, kehidupan yang mencerminkan Kristus. Jadi, sekarang saya mau mengajak kita semua untuk bertanya kepada diri kita sendiri. Tanah manakah yang paling menggambarkan kondisi hati kita saat ini? Apakah ketika kita mendengar, merasa seperti tanah di pinggir jalan, yaitu hadir tapi tidak benar-benar mendengar? Atau seperti tanah berbatu, penuh semangat di permukaan di awal tapi tidak berakar di dalam? Atau tanah bersemak duri, ada pertumbuhan tapi perlahan-lahan dicekik oleh kesibukan dan kekhawatiran dunia? Atau kita sedang bertumbuh menjadi tanah yang baik? Poin yang ketiga yang akan kita bahas yaitu prinsip kerajaan, yaitu gunakan apa yang kamu punya.
ada satu prinsip yang Yesus sebutkan di ayat 12 yang mungkin terdengar sedikit mengejutkan, bahwa siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Kedengarannya ini seperti tidak adil ya. Tapi ini bukan tentang keadilan. Ini tentang sebuah hukum rohani yang sangat nyata. Saudara, bayangkan sebuah otot, kalau kita gunakan, dia akan berkembang. Tetapi kalau dibiarkan, tidak dipakai dalam waktu lama, ia akan menyusut dan melemah. Iman bekerja seperti itu. Pengetahuan firman juga bekerja seperti itu. Nah, murid-murid mendapatkan pemahaman yang semakin dalam bukan karena mereka lebih pintar daripada yang lain, tetapi karena mereka menggunakan apa yang mereka punya. Mereka bertanya, mereka mendekat, mereka menggali, mereka tidak puas dengan hanya mendengar dari kejauhan. Dan karena mereka setia menggunakan apa yang ada, Tuhan memberikan lebih banyak lagi. Sebaliknya, ada orang yang mendengar firman tetapi tidak merespon, tidak mempertimbangkan, tidak mengaplikasikan. Lama-lama bahkan apa yang tampak ada pun akan hilang. Hati yang tidak dirawat pun akan mengeras. Jadi pertanyaannya untuk kita, apa yang sudah kita semua terima dari Tuhan? Apakah firman yang sudah kita dengar, kebenaran yang sudah kita pelajari, apakah sudah kita gunakan dengan baik? Jadi, apa yang bisa kita terapkan dari Matius pasal 13 ini, ayat 1 sampai 23, itu bahwa masalah terbesar dalam kehidupan rohani kita bukan tentang minimnya firman Tuhan. Tuhan sudah menabur benih dengan begitu sangat murah hati. Itu melalui Alkitab, melalui khotbah, melalui percakapan dengan teman-teman komunitas kita, melalui pengalaman hidup yang Tuhan izinkan. Nah, benih-benih itu terus-menerus ditaburkan. Masalahnya ada pada kondisi hati kita. Dan tentu saja kabar baiknya itu adalah tanah itu bisa diubah. Tanah yang keras bisa dibajak, tanah berbatu bisa dibersihkan, duri-duri bisa dicabut. Itu adalah pekerjaan anugerah Allah yang Ia kerjakan ketika kita mau bekerja sama dengannya. Saya ingin menutup dengan 3 tantangan untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang pertama yaitu bajak tanah kita sendiri. Saudara, kita sudah seharusnya meluangkan waktu kita setiap hari, bukan karena kewajiban, tetapi karena kita mau bersungguh-sungguh mau hadir di hadapan Tuhan dan membiarkan firman itu terus berbicara. Datanglah dengan hati yang terbuka, bukan dengan pikiran yang sudah penuh dengan agenda-agenda duniawi. Tantangan yang kedua yaitu cabut durinya. Nah, kita harus jujur kepada diri kita sendiri dan kepada Tuhan. Apa yang paling banyak menyita perhatian dan energi kita akhir-akhir ini? Kekhawatiran apa yang sedang tumbuh di dalam hati kita yang pelan-pelan menghimpit kehidupan rohani kita? Jadi, kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan secara keseluruhan. Tantangan yang ketiga yaitu harus berbuah. Saudara, kita harus ingat ukuran kehidupan rohani bukan seberapa banyak kita tahu, seberapa sering kita hadir dalam sebuah ibadah, atau seberapa semangat kita. Ukurannya adalah buah. Apakah arti hidup kita jika tidak menghasilkan sesuatu yang nyata untuk kerajaan Allah? Apakah ada perubahan karakter yang bisa dilihat? Apakah ada orang yang hidupnya bisa tersentuh karena hidup kita? Kita evaluasi ini untuk diri kita masing-masing. Saya mau tutup dengan firman ini. Di Yesaya pasal 55 ayat 11 mengatakan, "Demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku, ya tidak akan kembali
kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Tuhan tidak pernah salah menabur. Benihnya selalu baik, selalu cukup, selalu penuh kuasa. Pertanyaannya hanya satu, seperti apa tanahnya? Kiranya kita menjadi tanah yang baik, tanah yang dibajak oleh kerendahan hati, yang disiram oleh doa, dan dipupuk oleh ketaatan. Sehingga pada waktunya kita pun berbuah. Baik itu 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Biarlah buah yang kita hasilkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan biarlah dimanapun kita berada, kita tetap bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bisa menghasilkan buah. Biar semua orang bisa memuliakan Tuhan lewat diri kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.